maju, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada siang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila kulihat mataku dan kau lebih dalam dari semua yang ku tenang. Tiada siang melebihimu untuk menjadi tahu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk jadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, kami bersyukur Kau perkenankan kami menjadi penyembah, Kau perkenankan kami menjadi umat-Mu, Kau yang memberikan kami inisiatif, kemauan, kerelaan, kesungguhan, ketulusan untuk datang mencari wajah-Mu. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menolong kami supaya hari demi hari hidup kami selaras dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang kita kembali bertemu dalam doa kita malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan kesaksian Bu Risma, ya kita senang sekali gereja kita punya TK Baptis, ya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita dukung terus supaya lewat TK Baptis ini banyak jiwa-jiwa yang boleh kita menangkan, kita bawa kepada Kristus. Amin. Dan malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman. Judulnya adalah sikap hati orang yang berinjil, ya. Sikap hati orang yang berinjil, ya. Saya bersyukur ya, buat Bapak Ibu yang selalu berjuang meluangkan waktu, ya. Saya tahu di pekerjaan seperti Pak John gitu ya, pasti sangat melelahkan, tapi masih berjuang untuk bisa ikut jam doa. Ya, seperti beberapa mungkin di antara Bapak Ibu terbatas dalam
hal kesehatan, tetapi tetap meluangkan untuk ikut jam doa. Nah, ini mungkin salah satu sikap berinjil yang Bapak Ibu sudah tunjukkan ya. Puji Tuhan. Ya, termasuk Abel ya, satu-satunya anak muda, hingga beberapa kali ya beberapa kali ya kita ajak-ajak muda yang lain tapi belum ada semangat. Nah, Abel ini satu-satunya anak muda yang konsisten ya hadir di jam doa kita ya. Puji Tuhan, dan hari ini bisa melayani. Ya, puji Tuhan. Makasih Abel ya, meskipun dia lagi ke toilet ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah sikap berinjil yang boleh kita tunjukkan hari demi hari. Nah, apa sih arti sikap berinjil? Sikap berinjil itu artinya kita mengimplikasikan atau mengaplikasikan apa yang Yesus Kristus telah perbuat dalam kehidupan kita. Dari kita bersikap Injil inilah sebenarnya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah tinggal dalam Tuhan, apakah kita sudah menjadikan Injil itu kehidupan kita, atau masih sekedar di level pengetahuan kita. Ya, kalau masih di level pengetahuan kita, maka tidak heran kita nggak menemukan kekuatan di dalam Injil itu sendiri. Kalau kita masih hanya Injil itu masih dalam level pengetahuan atau level slogan atau level narasi, maka tidak heran kita ini belajar dari kitab Galatia, belajar dari kitab Roma ya. Paulus berulang-ulang kali bersaksi Injil itu adalah kekuatan Allah. Tapi kok kita nggak ngerasain ya kekuatan Allah ya gitu ya. Saya dulu begitu. Katanya Injil itu kekuatan Allah, katanya melayani itu penuh sukacita. Kok saya enggak gitu ya. Karena ada yang salah dengan cara kita merespon, cara kita bersikap ya. Sering sekali kita puas Injil itu hanya di level pengetahuan kita. Nah, di minggu kemarin kita belajar bahwa Petrus dan Barnabas sendiri pun mereka jatuh, mereka lupa menghidupi Injil ya. Apalagi saya, apalagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus sering-sering bertobat, menyadari, mengakui dengan rendah hati bahwa sering sekali kita hanya tahu Injil, tapi kita kurang menghidupi Injil. Ya, sehingga apa yang Tuhan rencangkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita, kita belum bisa lihat, kita belum bisa saksikan gitu ya. Karena apa? Cara kita merespon itu bukan dengan respon Injil. Sikap hati kita adalah sikap hati yang lama, sikap hati yang cenderung ya mencari keamanan kita, mencari sesuatu yang membuat kita puas, membuat kita merasa diterima, membuat kita merasa dihargai. Nah, Petrus kita tahu sendiri dalam Galatia 2 ayat yang ke-11 dan 12 ya, dia makan dengan orang-orang bersunat. Ya, dan pada waktu dia makan dengan orang-orang bersunat, ya tentu apa? Dia makan dengan orang-orang yang tidak bersunat ya. Kenapa dia makan dengan orang-orang bersunat? Dia kepingin diterima oleh orang-orang yang tidak bersunat ya. Tetapi masalah mulai terjadi ketika orang-orang Kristen yang bersunat datang, orang-orang Yahudi datang. Maka dikatakan apa? Karena takut ya, ia mengundurkan diri dan menjauhkan mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, ini muncul Petrus ada di dua posisi ini. Kalau dia makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, maka mungkin dia akan merasa diterima. Tetapi waktu ada orang-orang yang bersunat, orang Yahudi, nah mulai ada rasa takut. Takut apa? Takut orang-orang Yahudi yang bersunat itu akan menjauhkan diri, akan menghakimi, akan menolak gitu ya. Merasa kurang diterima. Nah, itu ada perasaan takut. Yang sering kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu ya, yang sering menggerakkan kita itu ada rasa takut. Nah, dan ini respon hati yang dimiliki oleh Adam ya. Adam ketika jatuh ke dalam dosa, maka Adam ada menemukan rasa takut. Itulah yang menggerakkan hati Adam. Takut ya,
Waktu Tuhan datang, takut ketemu Tuhan, sehingga dia bersembunyi. Takut disalahkan, maka dia menyalahkan Hawa. Ya, takut nggak makan, maka akhirnya apa? Dia takut kena hukuman, maka seperti Kain, ya harus melakukan pelarian. Nah, sampai hari ini ketakutan ini terus menghantui kita. Sering sekali kita menentukan sikap kita karena apa? Kita takut. Kenapa kamu ke sana? Ya takut. Kenapa kamu melakukan ini? Takut. Kenapa kamu ibadah? Takut nanti Tuhan gak berkati saya. Kenapa kamu gak gereja? Takut nanti usaha saya kalau saya gak buka hari ini malah nanti rugi gitu ya. Takut. Takut itu sering sekali menggerakkan kita. Nah, Petrus sekalipun, meskipun dia seorang rasul senior, dia seorang yang berpengalaman, dia memberitakan Injil, dia bertemu dengan Yesus, masih saja ketakutan itu menghantui kita. Petrus aja seperti itu, apalagi saya, apalagi saudara dan saya. Jadi ada perasaan takut yang menentukan respon kita, yang menentukan sikap kita. Sikap kita berkata-kata, sikap kita untuk bekerja, sikap kita untuk beribadah. Nah, selama kita dikontrol oleh rasa takut kita, sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak sedang menghidupi Injil. Kita sedang menjadi orang yang beragama. Ya, karena takut Petrus nggak diterima, karena takut Petrus dihakimi, maka dia bersikap diskriminatif, bersikap munafik, gitu ya. Jadi sebenarnya akar dari persoalan tindakan dari seorang Petrus adalah karena dia menghidupi agama, sekedar mengikuti kekristenan, tidak menghidupi Injil. Maka dia mengalami ketakutan. Kalau kita tidak menghidupi kebenaran Injil, maka ketakutan itu yang akan menggerakkan kita. Nah, maka apa yang terjadi? Kita di sini melihat sikap yang ditunjukkan oleh seorang Paulus berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh seorang Kepas. Paulus di sini apa? Waktu dia lihat ada yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, ya minggu yang lalu kita belajar Paulus itu tidak menegur sikap kompromi dan juga sikap kemunafikannya si Kepas ya. Tetapi Paulus menegur kenapa? Karena Paulus menegur karena Kepas tidak menghidupi Injil. Ini masalah utamanya. Ya. Ya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, sikap hati kita ketika melihat kesalahan saudara kita bukan lagi marah karena apa yang dia perbuat, tetapi kita kecewa, kita menyesali. Kenapa? Saudara kita tidak menghidupi Injil. Teguran itu harus didasari dengan apa? Kasih. Oh, saudaraku Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen. Ternyata dia Injil itu masih di pengetahuannya, Injil itu masih di mulutnya. Dia belum menghidupi Injil. Ini yang harus menggerakkan hati kita. Kita tidak berfokus kepada perbuatannya yang mungkin melecehkan harga diri kita atau menurunkan nama baik kita gitu ya, atau melukai, mengganggu kenyamanan kita. Bukan itu fokus utamanya. Kalau dunia, kenapa fokusnya perbuatan? Kenapa? Karena dia pikir dengan dia menyerang perbuatannya, maka keamanan dia, kenyamanan dia akan dijamin. Padahal waktu kita menerapkan satu aturan untuk menekan satu tindakan yang tidak baik, itu hanya sifatnya sementara, hanya di permukaan aja, hanya kulitnya saja. Seperti HP itu hanya mengubah casingnya saja, tapi dalamnya nggak berubah. Orang mungkin nggak ngomong kotor lagi, tetapi sebenarnya bukan dari hatinya, karena takut. Takut nanti Bu Sutarmi marah sama saya, aku nggak maulah omong kotor gitu ya. Itu yang mendorong dia, bukan karena kesadaran. Aku nggak mau mencuri lagi,
Kalau aku mencuri nanti Bu Umi laporin saya ke polisi. Nah, itu sebenarnya dia bukan berubah dari hatinya, tetapi karena berubah karena takut gitu. Nah, tetapi Injil mengubah kita dari dalam. Paulus, mengapa dia berani menegur? Karena dia memiliki sikap seorang Injil, memiliki sikap seorang yang berinjil, ya. Ia menegur, ia pun menegur tidak dengan menghakimi, ia menegur tidak sebagai orang yang munafik, tapi ia menegur dengan cara yang sangat-sangat elegan, sangat-sangat indah. Dia berkata, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Perhatikan Bapak Ibu, Paulus ini menegur dengan pertanyaan, gitu ya, membalikkan pertanyaan, tidak menjustifikasi, tidak menjudgment, gitu. Dasar kamu kepas, gitu ya, kurang asem kamu kepas dan lain sebagainya. Tapi dia di ayat yang ke 15, 16 di sini Paulus mengingatkan bahwa dia ini Yahudi tapi nggak bisa benar dengan perbuatannya, nggak bisa benar dengan hukum Taurat. Paulus menyadari dia benar karena lewat pembenaran Yesus Kristus. Karena itu di sini Paulus bilang apa? Ayat yang ke-20 saya bacakan kepada kita semua. Ayat 20, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus di sini waktu dia menegur Kepas, ya, Paulus menyatakan, ya, mengembalikan perbuatannya Petrus itu dengan pertanyaan. Lalu setelah itu Paulus mengingatkan bahwa kita ini dibenarkan hanya oleh iman. Kita bukan diterima karena taat ini, taat itu, taat ini, taat itu, gitu ya. Kita ini dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, Paulus memberi kesaksian, maka aku hidup bukan untuk diriku lagi, tapi aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan kata lain, kalau narasi Paulus ini dipersingkat seperti ini Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah membenarkan kita, kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib menyediakan semua yang kita perlukan, kalau Bapa sudah memberikan kasih yang terbesar, Dia sudah menunjukkan kasih dan keadilannya di atas kayu salib sehingga menyelesaikan semua persoalan kita, bagaimana kita mestinya berhidup? Bagaimana kita mestinya menggunakan waktu kita? Bagaimana kita mestinya menggunakan tenaga kita? Bagaimana mestinya kita menggunakan harta yang Tuhan titipkan? Bagaimana mestinya kita menggunakan pengetahuan yang Tuhan titipkan kepada kita? Bagaimana mestinya kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada? Bagaimana mestinya kita hidup? Maka kehidupan Injil akan memampukan kita untuk cenderung menghidupi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan didasari oleh ketakutan kita, tetapi didasari oleh kebenaran Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita, yang telah memenuhi kita dengan kasih, pengharapan, penerimaan, dan penghargaan. Ya, maka itu yang juga akan kita pancarkan, sikap hati kita. Kenapa? Kita sudah menerima yang terbesar, yang termulia, yang terindah dari Tuhan. Maka itu juga yang akan kita munculkan dari sikap hidup kita. Ya. Kenapa? Penerimaan, penghargaan, kasih kita bukan lagi berdasarkan orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya kita didasari oleh takut misalnya, ya, aduh takut nanti Abel nggak lagi dengerin omongan saya, ya saya harus baikin Abel lah. Saya berbuat baik misalnya sama Abel. Tapi waktu Abel tidak lagi, meskipun saya sudah berbuat baik kepada Abel, tapi Abel nggak mendengarkan omongan saya, nggak menghargai saya jadi apa? Saya jadi kecewa. Tapi waktu Abel tetap mendengarkan omongan saya jadi bermegah diri, gitu ya. Saya jadi bangga dengan diri saya sendiri. Nah, tapi sebenarnya kebanggaan itu membuat kita merasa lebih dari orang lain, tinggi hati,
lupa melibatkan Tuhan. Nah, sikap berinjil akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Tuhan sudah menghargai saya, maka saya tidak punya sesuatu yang Tuhan sudah terima saya, Tuhan sudah baik sama saya, maka saya tidak punya sesuatu yang jahat untuk saya bagikan kepada orang lain. Meskipun orang lain tidak menghargai kita, meskipun orang lain tidak menerima kita, meskipun orang lain tidak baik sama kita, tapi karena kita sudah mengalami kebaikan penerimaan yang tertinggi dari Tuhan, itu yang bisa kita berikan.